Radio Republik Indonesia Nabire, radio tanggap bencana COVID-19 dalam siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil. Program nasional antisipasi penyebaran virus corona dipersembahkan bagi siswa pelajar yang berlibur terkait corona. Belajar bersama RRI disiarkan live dari studio RRI Net, Radio Republik Indonesia Nabire, radio tanggap bencana COVID-19. Kita sambut presenter Novi Uliana. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Di siang hari ini seperti biasa di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan bagi pendengar di rumah nanti boleh ikut bergabung tentunya, bisa bertanya, khususnya juga nanti buat siswa-siswinya ya. Silakan aja bisa bertanya nanti di SMS WhatsApp di 0812 4848 3726 atau di via telepon di 098421 013. Di sini saya nggak sendiri karena saya selalu ditemani sama guru-guru yang bertalenta tentunya ya. Siang hari ini kita langsung saja menyapa guru yang sudah hadir. Ada Bapak Stanley Sengkei SPD. Selamat siang Pak. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Pak siang hari ini? Luar biasa. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita tentunya siang hari ini Bapak bisa menyapa dulu pendengar di rumah, terus juga khususnya guru-guru dari SD Negeri 2 Nabire, terutama juga siswa-siswinya. Silakan Pak. Ya, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Stanley Sengkei. Untuk para pendengar di rumah, khususnya adik-adik yang lagi di rumah aja, mari kita belajar bersama lewat RRI Pro 2 Nabire dengan judul Ibu Pertiwi memanggil. Kali ini Pak Guru dari guru kelas SD Negeri 2 Nabire akan membawakan materi tematik dengan 3 muatan pelajaran. Dan untuk orang tua di rumah, karena ini kegiatan belum terlalu familiar di anak-anak, minta mohon ada bimbingan supaya bisa lebih tepat sasaran. Ya. Nah ini kan temanya mata pelajaran tematik ya Pak ya? Ya. Oke, berarti ada berapa mata pelajaran di tematik ini? Untuk tematik ini ada tiga muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, sama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, PPKN ya? Iya. Oke, dan topiknya siang hari ini kita akan belajar apa ini Pak Stanley? Topiknya kita ambil dari tema 8 kelas 3, yaitu Prajamuda Karana atau Pramuka, dengan subtema Aku Suka Berkarya. Aku Suka Berkarya. Ini kelas berapa ini Pak? Ini kelas 3. Kelas 3 Iya, SD ya? Kelas 3 SD. Waduh, berarti masih bisa dibilang masih dasar ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nanti khususnya buat adik-adik kelas 3 SD Negeri 2 ya Pak ya? Iya, betul. Nanti boleh bertanya atau Bapak ibunya di rumah yang lagi dengerin boleh dibimbing anaknya ya Pak, karena kan kalau masih kelas 3 itu kan agak malu-malu atau juga kurang paham betul. gitu ya, apalagi kalau untuk ikutan berinteraksi seperti ini ya. Nanti boleh Bapak Ibunya bisa mendampingin anaknya. Nanti kalau kurang dimengerti atau kurang paham bisa bertanya langsung melalui via SMS atau WhatsApp di 0812 4848 3726 atau langsung telepon juga boleh di 0984 21 013. Nah sebelum kita belajar nih Pak Stanley, kita break dulu ya. Iya, tidak. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil, program nasional antisipasi penyebaran virus corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, radio tanggap bencana COVID-19. Anda masih mendengarkan RRI, radio tanggap bencana COVID-19. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil, program nasional antisipasi penyebaran virus corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, radio tanggap bencana COVID-19.
Masih bersama RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan langsung saja pendengar kita persilahkan buat Bapak Stanley. Sapanya Pak Stanley ya? Ya, Stanley. Oke, Pak Stanley untuk mengajarkan kita tematik tentunya dengan materinya yaitu Aku Suka Berkarya. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan. Berikut untuk memulai pelajaran ini yang Pak Guru mau sampaikan, ada beberapa kompetensi dasar yang Pak Guru harap kita bisa capai bersama pada pembelajaran kali ini. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Pak Guru hanya ambil 2 kompetensi dasar, yaitu pengetahuan, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara. Nah, ini kita sudah tahu bersama kan adik-adik, ini lambang negara kita Indonesia itu apa? Yaitu Garuda Pancasila. Dan untuk keterampilannya, Pak Guru nanti akan capai kompetensi dasarnya yaitu menceritakan arti lambang pada lambang negara. Dan untuk muatan pembelajaran kedua ada bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar pertama dari pengetahuan yaitu mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin. Jadi kita akan belajar apa itu mata angin serta pemanfaatannya dalam denah. Selanjutnya ada kompetensi dasar kedua yaitu menjelaskan konsep dasar arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dalam bentuk tulis dan visual, itu untuk keterampilannya. Selanjutnya muatan pembelajaran ketiga yaitu matematika. Kita untuk pengetahuan dapat menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik disajikan dalam bentuk diagram. Nah, ini kita akan belajar juga apa itu diagram, jenis-jenis diagram, sama Pak Guru akan nanti pilih 1 diagram yaitu diagram gambar untuk menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik dan disajikan dalam bentuk diagram gambar. Yaitu bentuk-bentuk diagram nanti Pak Guru akan paparkan di sini. Kita lanjut ke muatan pembelajaran pertama yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertama-tama ini Pak Guru akan bahas mengenai lambang negara. Apa itu lambang negara Indonesia? Kita tahu bersama lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi satu. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Jadi adik-adik biasanya di depan kelas itu ada burung Garuda, itu dia menolehnya sebelah kanan. Pada burung Garuda itu terdapat perisai, ada yang menyerupai jantung. Nanti di perisai itu ada juga lambang-lambangnya. Selanjutnya, simbol-simbol yang ada dalam burung Garuda itu, dia juga ada artinya. Contohnya di lehernya itu ada bentuk sirip rambut-rambutnya itu, bulu-bulunya, itu jumlahnya ada 45 sirip. Yang kedua, di ekornya bagian tengah ada 19 sirip. Itu menunjukkan tahun kemerdekaan, yaitu 1945, dan ada 8 buah ekor bulunya. Itu juga melambangkan bulan kemerdekaan, dan tanggal 17 itu dia diwakili oleh sayap. Di situ ada 17. Jadi di sini jelas dalam burung Garuda itu ada 17 sayap melambangkan tanggalnya, 8 buah ekor sama bulu-bulunya di leher sama di pangkal ekor ada 19 dan 45. Jadi 17 Agustus 1945 itu ada dalam simbol burung Garuda. Nah, tentu adik-adik waktu upacara bendera setiap hari Senin, hari pertama dalam minggu, di sekolah sering diadakan upacara bendera. Dalam upacara bendera pasti ada sesi pembacaan Pancasilanya. Tentu adik-adik sudah pada hafal, untuk kelas 3 pasti sudah hafal, sering tiap minggu. Tapi kita akan bersama, serta kita akan mengetahui lambang apa saja yang ada di sila-sila itu. Di sini Pancasila
Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, diwakili dengan simbol bintang. Nanti bintangnya itu berupa apa, Pak Guru akan sampaikan nanti. Yang sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, itu disimbolkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu diwakili dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diwakili dengan padi dan kapas. Jadi dari 5 sila yang Pancasila itu, dia diwakili oleh 5 simbol gambar yang terbentuk perisai pada dada burung Garuda atau lambang Garuda Pancasila. Di sini Pak Guru mau jelaskan yang sila pertama artinya bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nercahyo. Bintangnya memiliki 5 sudut. Wujudnya maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna aslinya. Itu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Selanjutnya yang sila kedua yang disimbolkan dengan rantai, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya mata rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang paling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Lanjut, yang sila ketiga persatuan Indonesia itu disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Arti pohon beringin merupakan pohon yang besar mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa dan menyatu di bawah nama Indonesia. Itulah sila ketiga, itu berarti keragaman. Selanjutnya yang sila keempat. Sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya manusia dalam musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima, yaitu untuk padi dan kapas. Nah itu adik-adik beberapa 5 simbol dari lambang negara kita Garuda Pancasila yang mewakili dari identitas negara kita Indonesia. Tentu adik-adik sudah sering lihat itu gambar Pancasila itu, kenapa gambarnya begini. Nah inilah yang Pak Guru paparkan tadi, merupakan arti dari lambang-lambang yang ada dalam burung Garuda. Oke, itu tadi pemaparan tentang burung Garuda ya Pak, itu lambang negara Indonesia ya. Itu kan tadi Bapak bilang itu sayapnya itu melambangkan angka 17 ya. Iya betul. Nah, tadi angka 8-nya itu dari bagian ekornya. Pangkal. Ya. Oke, yang 8 ya, yang di bawah gitu ya. Itu kan jumlahnya 8 ya. Iya betul. Dan yang 45 itu adalah bagian leher dan juga bagian pangkal ekor yang pangkal 19. ekor. Oke, itu melambangkan tahun ya. Iya, 1945. Oke, jadi bisa flashback lagi nih Pak pelajaran BPKN, dan juga mungkin buat yang di rumah lupa ya. Terus juga terkadang kan kita kayak melihat di mana-mana burung Garuda, tapi kita lupa Pak itu artinya apa gitu ya. Ternyata ada simbol-simbolnya gitu ya. Masing-masing. Oke, dan juga tadi Pak Stanley sudah menjelaskan di bagian dada burung Garuda itu kan ada juga gambarnya, ada 5 gambar ya. Ada banteng, terus juga ada padi kapas, terus juga ada tadi
rantai ya, rantai, terus juga ada bintang dan juga pohon beringin, dan itu juga punya arti masing-masing. Tadi Bapak Stanley juga sudah jelaskan pastinya ya. Dan tentunya, nah Pancasila itu kan ada 5 bunyinya ya Pak ya. Iya, nah itu kan pasti diajarkan dari mulai tingkat TK ya, TK kan Iya. udah diajari. Tapi kan di era zaman sekarang nih Pak ya, terkadang kita muda-mudi yang milenial sekarang tuh lupa gitu Pak, yang bunyi dari Pancasila sendiri. Nah, bagaimana kalau Bapak sendiri menyikapinya? Memang untuk menyikapi, bahkan ada yang kejadian-kejadian yang kemarin, ada beberapa mungkin tokoh publik yang tidak sempat bisa mengucapkan Pancasila. Artinya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari memang kita sudah jarang untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Makanya kita sudah terlalu dengan perkembangan teknologi, sampai apa yang seharusnya kita tanamkan untuk sikap nasionalisme kita, untuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara, itu seringkali terabaikan secara tidak langsung. Oke. Nah, jadi di zaman sekarang itu Pak ya, jadi kan bisa dibilang seperti tadi saya bilang, di anak-anak milenial sekarang itu selalu diingatkan sila-sila ya dari Pancasila, itu sila 1, 2, 3 sampai 5 itu selalu ada pada saat upacara bendera gitu ya Pak ya. Jadi setiap hari Senin gitu ya. Iya, setiap hari pertama dalam minggu. Dan juga biasanya kan hari-hari besar gitu ya Pak ya. Hari kemerdekaan RI, Sumpah Pemuda, pasti ada yang namanya kita bacakan Pancasila ya. Nanti selanjutnya pelajaran berikutnya yaitu Bahasa Indonesia ya? Iya, Bahasa Indonesia. Oke, tadi sudah PPKN. Nanti buat teman-teman di rumah atau juga buat adik-adik pelajar, khususnya kelas 3 SD Negeri 2 Nabire, kalau kurang paham, langsung bisa bertanya kepada Bapak gurunya ya. Silakan aja bisa SMS atau WhatsApp di 0812 4848 3726 atau di 0984 21 013 ya. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya, pelajaran Bahasa Indonesia. Kita break dulu. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Halo, call center apartemen Sukamaju Makmur Residen. Ada yang bisa saya banting? Bantu. Ayo, bantu. Jadi gini Mbak, Teteh, Sis, Panggil saya Ibu. Ibu Helena. Selena, Helena. Makarena. Helena. Helena. Oke Ibu Helena. Haji, saya mau komplain. Kok water heater di kamar saya mati ya? Udah hampir setengah jam saya nyalain keran tapi airnya nggak panas-panas juga. Mandi air dingin aja, Mbak. Gak bisa, aku harus mandi pakai air panas. Harus banget. Ih, mbaknya kayak anak sultan deh. Ya udah. Tunggu Ibu Barbara. Helena. Iya Ibu Helena maksudnya. Saya butuh mandi air panas sekarang Bu. Haji, saya batuk-batuk, kurang bersin-bersin Bu. Saya takut kena corona. Apa hubungannya corona sama mandi air panas? Saya pernah baca di grup WhatsApp, katanya kalau kita mandi air panas, coronanya bisa mati. Mbak itu harus cek dari WHO atau dari pemerintah. Jangan percaya WhatsApp grup, Mbak. Mungkin di luar tubuh virus corona bisa mati dengan air panas dan juga sabun. Tapi di dalam tubuh Mbak, dia tetap hidup. Karena air panas itu tidak bisa menambah suhu tubuh. Malah bikin kulit Mbak melepuh. Oh, gitu ya? Nah, kalau Mbak merasakan gejala demam, batuk atau bersin-bersin, langsung aja hubungin dokter. Oke deh kalau gitu, aku langsung tanya ke dokter aku aja. Makasih ya Ibu Rosalinda. Helena. Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19 masih di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, dan pendengar di rumah terutama juga buat siswa-siswi dari SD Negeri 2 Nabire yang mau ikut bergabung, yang mau bertanya sama Bapak gurunya, Bapak Stanley Sengkei, langsung SPD silakan aja bisa bertanya, tentunya bisa melalui SMS atau di WhatsApp di 0812 48483726, atau bisa telepon langsung juga bisa di 0984210113. Tadi Pak Stanley sudah memaparkan mata pelajaran PKN ya, karena tematik ini kan ada 3 mata pelajaran, ada PPKN, terus juga ada Bahasa Indonesia, ada juga matematika ya, tapi matematika yang terakhir ya Pak ya? Iya. Ya, karena matematika itu kan agak-agak ribet gitu ya Pak ya. Oke, tadi PPKN sudah, kita lanjut lagi di pelajaran berikutnya yaitu Bahasa Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sekarang untuk pelajaran kedua yaitu Bahasa Indonesia. Nanti pelajaran Bahasa Indonesia ini kita akan belajar mengenai mata angin. Nah, tentu adik-adik sudah tahu apa itu mata angin. Juga untuk pemanfaatannya mata angin itu seperti apa. Nanti pada pelajaran ini kita akan mengetahui apa itu mata angin. Jadi mata angin itu merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Nah, umumnya digunakan dalam navigasi, kompas, dan peta. Tentu adik-adik sudah tahu apa itu navigasi, apa itu kompas, dan apa itu peta. Jadi mata angin itu terbagi jadi 8. Jadi ada utara, itu yang di bagian atas. Biasanya kalau di gambar peta itu utara itu harus diposisikan di paling atas. Nanti setelah itu agak serong ke kanan, timur laut, selanjutnya ke bawah timur, lanjut tenggara, selatan, barat daya, barat, dan kembali ke barat laut. Dia menunjukkan 8 arah. Jadi untuk 8 arah itu dia ada kalau di derajatnya itu ada. Untuk utaranya itu ada di posisi 0 derajat. Itu 0 derajat itu kalau di arah jarum jam itu di posisi 12. Kalau adik-adik sudah bisa lihat jarum jam itu untuk arah utara itu biasanya diposisikan di posisi 12. Selanjutnya untuk arah timur laut berada di 45 derajat. Kalau di arah 45 derajat, kalau di jarum jam itu di antara angka 1 dengan angka 2. Ya. Posisi kalau lihat jam itu kalau jarum pendek itu ada di setengah 2. Ya, kalau di timur dia posisi 90 derajat. Kalau posisi 90 derajat itu diwakili oleh angka 3 kalau di jarum jam. Nah, selanjutnya untuk tenggara di posisi 135 derajat. Jadi 135 derajat kalau di jarum jam itu diposisikan di antara angka 4 dan angka 5. Yaitu kalau lihat jarum jam itu jam setengah. Selanjutnya di selatan. Selatan itu berbanding terbalik dengan utara. Jadi kalau ada di jarum jam itu di utara di angka 12, sedangkan selatan itu ada di angka 6. Dia posisi 180 derajat. Mungkin adik-adik itu bisa analisa sedikit bagaimana kalau lihat jarum jam posisinya, dan barat daya nanti dia akan balik ke arah atas. Nanti di posisi kalau di jarum jam dia di angka 8 dan 7 diantaranya. Barat daya itu posisinya 225 derajat. Selanjutnya barat. Barat itu posisinya di 270 derajat. Artinya diwakilkan oleh angka 9 kalau di jarum jam. Nah, selanjutnya barat laut yang terakhir posisinya 315 derajat. Terletak di antara barat dan utara, nanti dia posisinya diwakilkan di setengah 11, di antara angka 10 dan angka 11. Itu untuk posisinya pusat arah mata angin ada 8 ya. Adik-adik mungkin sudah bisa ada gambaran apa saja arah-arah mata angin. Nanti kalau punya kompas di rumah atau ada aplikasi di HP yang untuk Google Map atau Google Earth, itu sudah perkembangan teknologi itu
navigasi itu diperlukan, itu juga ada menunjukkan arahnya. Jadi jangan heran kalau kenapa ada kapal laut itu di tengah laut itu tidak ada pulau dia, tapi mereka bisa tahu arah. Dia tahu arah kemana pelabuhannya, kemana kota berikutnya. Jadi kalau adik-adik mungkin pernah berpergian dengan kapal laut, pas di tengah laut itu bingung kemana, kenapa arah kapalnya ini kayak tidak menentu tapi bisa sampai tujuan. Nah ini karena kapten kapalnya dia mengerti tentang navigasi. Nah itu ada 8 arah mata angin. Nah adik-adik, Pak Guru mau kasih satu gambaran kecil. Mungkin adik-adik kan sering di dalam kelas. Kalau di dalam kelas, contoh adik-adik itu berada posisi di tengah kelas. Nanti yang depan, ini sebuah gambaran kecil ya, anggaplah adik-adik itu ada di dalam kelas. Baru di depan itu ada papan tulis. Adik-adik berdiri di tengah kelas. Kalau adik-adik melihat ke depan ada papan tulis, itu bisa diwakilkan dengan utara, berarti kita bisa menentukan arah yang lain. Yaitu arah timur ada di sebelah kanan, arah barat ada di sebelah kiri, dan di belakang kita yang berhadapan dengan papan tulis itu arah selatan. Ya, adik-adik sudah bisa ada gambaran. Nanti untuk timur laut itu berada di antara utara dan timur, berarti serong kanan depan. Serong kanan depan. Selanjutnya tenggara, serong belakang sebelah kanan. Selanjutnya barat daya itu serong kiri sebelah belakang. Dan untuk barat laut di serong depan sebelah kiri. Itu kalau adik-adik itu yang penting sudah bisa menentukan satu arah yang tepat, contohnya utara, adik-adik itu sudah bisa menentukan mana yang timur laut, mana yang timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut maupun utara. Oke, itu dia pelajaran bahasa Indonesia ya tentang arah mata angin. Di situ kita bisa belajar ya Pak tentang arah utara itu pasti kan dia paling depan ya, paling depan gitu ya. Terus kalau utara kan depan, nanti lurusnya itu lagi itu selatan gitu ya. Jadi kita bisa artikan, kita bisa artikan kalau utara itu di angka 12, selatannya dia tuh di angka 6. Terus nanti kalau timurnya itu di angka 3, terus baratnya itu di angka 9 ya. Nanti kita perkirakan tentunya kalau di timur lautnya itu di angka 2 ya. 1 atau 2? Ya, timur laut di antara angka 1 dengan angka 2. Oke, terus juga bagian tenggaranya itu nanti di antara angka 4 sama 5 ya. Iya, betul. Terus juga barat dayanya itu di antara angka 7 dan 8. Terus barat lautnya itu nanti di antara angka 10 dan 11. Lebih mudah ya kalau kita mengetahui arah-arah mata angin ya. Jadi nggak heran biasanya kalau kita lihat kapal itu pasti kaptennya sudah tahu ya arah-arahnya. Kalau nggak terdamparnya salah nanti ya. Oke, buat pendengar di rumah boleh bergabung, tentunya bisa bertanya. Langsung aja di SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Atau yang di studio mau tanya juga boleh. Di sini ada 3 orang ya. Boleh bertanya ya. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Ada pertanyaan satu tapi kita break dulu. Jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kembali lagi di Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI, dan di sini sudah ada Bapak Stanley Senkei yang mengajarkan kita mata pelajaran tematik ya, yaitu Aku Suka Berkarya. Tadi sudah pelajaran PPKN, terus juga bahasa Indonesia tentang mata angin ya. Jadi kita bisa mengetahui utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, terus juga barat laut. Tadi barat dayanya bener, ada barat daya ya. Nah di situ kan kalau utara itu kita bisa artikan itu 0 derajat ya Pak ya. Terus timur lautnya itu 45 derajat Celcius ya. Terus juga derajat ya, itu terletak di antara utara dan timur ya.
Terus di bagian timurnya itu di angka 3-nya itu 90 derajat. Dan di bagian tenggaranya itu 135 derajat, itu terletak antara timur dan selatan ya. Oke, dan antara tadi di angka 4 sama 5 ya. Terus selatannya itu 180 derajat, terus barat dayanya itu 225 derajat, terletak antara selatan dan barat. Itu kalau arah jam itu kita bisa lihat di angka 7 dan 8. Lanjut lagi di barat itu 270, itu kita bisa lihat di angka 9. Dan barat lautnya itu 315 derajat, itu terletak di antara barat dan juga utara. Berarti di tengah-tengahnya itu ya Pak ya? Ya, jadi di angka 10 dan angka 11 tadi ya, yang tadi Bapak sudah jelaskan. Oke. Ada pertanyaan nih Pak, saya baca dulu ya. Ini dia bertanya mengenai pelajaran PPKN. Gak menyebutkan nama, ini dari 08219736. Selamat siang, saya mau bertanya ini bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Silakan Pak dijawab. Ya, terima kasih yang sudah ikut berinteraksi lewat SMS tadi ya itu. Ya. Pertanyaannya bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ya, kebetulan juga Pak Guru sudah singgung tadi mengenai upacara bendera. Jadi adik-adik di waktu upacara bendera, adik-adik itu bisa tidak terlambat, harus ikut upacara bendera. Itu juga salah satu bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Selanjutnya ada juga beberapa kegiatan lain yang bisa mewakili bahwa kita itu mencintai negara kita ini. Contohnya pada hari Kamis itu kalau misalnya adik-adik itu disuruhkan pakai pakaian batik sebagai mewakili batik Papua. Itu juga bentuk bagaimana kita mencintai apa yang dikasih oleh daerah ini. Itu sebuah kearifan lokalnya. Selanjutnya mempelajari budaya dan kesenian negara kita sendiri. Contohnya ada juga kalau dari daerah Papua kan ada juga kesenian tari-tarian, banyak juga seni-seni lukis. Itu kita juga mencintai dan istilahnya kita juga bisa mempromosikan keluar daerah, keluar negeri. Itu merupakan bentuk juga bahwa kita mencintai produk dalam negeri. Begitu juga untuk produk-produk lainnya, untuk pakaian, apa semua, sampai makanan. Ya, tentu kita istilahnya menjaga bahwa produk dalam negeri itu dia bisa bisa digunakan sebaik-baiknya di dalam negeri sendiri. Kita bisa berjaya dengan produk dalam negeri kita. Tidak terlalu membangga-banggakan istilahnya barang-barang dari luar, contoh pakaian, alat-alat masak dan lain-lain. Oke, berarti lebih mencintai produk-produk dari Indonesia sendiri ya, terutama produk daerah seperti contohnya menggunakan batik khas dari Papua seperti itu ya. Oke, berarti itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita juga kepada daerah sendiri gitu ya Pak ya. Oke, berarti itu juga ikut membantu kita juga untuk mempromosikan produk kita sendiri gitu ya. Betul. Oke, supaya dikenal oleh masyarakat luar gitu ya, apalagi untuk sampai ke luar negeri ya Pak ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak Guru ya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan juga bangsa udah dijawab tadi. Terus nanti kita lanjut lagi ya Pak, pelajaran yang terakhir yaitu matematika. Nanti matematika ini apa yang nanti Bapak akan sampaikan materinya? Mengenai diagram. Diagram. Oke, ini nanti ini yang paling sederhana ya? Iya. Oke, yang paling dasarnya ya untuk anak SD ya Pak, diagram. Ya, diagram. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi belajar tentunya ini di masih tematik ya, tapi tematik ini kan ada 3 mata pelajaran yaitu PPKN, Bahasa Indonesia dan juga matematika. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire, Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan tanpa terasa, untuk kita tinggal 15 menit lagi nih Pak Stanley ya. Langsung saja kita persilakan untuk Pak Stanley untuk memaparkan materi kita kali ini adalah pelajaran matematika. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Berikut pelajaran kita yang terakhir dalam rangkaian tematik Prajamuda Karana, Aku Suka Berkarya. Yaitu kita akan belajar mengenai diagram
Diagram ini ada dalam muatan pembelajaran matematika. Jadi adik-adik mungkin ada yang sedikit asing apa itu diagram, tapi sudah sering dengar-dengar, sudah sering lihat, bahkan kalau nonton TV itu sering lihat diagram tapi nggak tahu apa itu diagram. Jadi sini Pak Guru mau jelaskan apa itu diagram. Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri 2 dimensi sesuai teknik visualisasinya. Jadi diagram itu dia ada yang berbentuk 2 dimensi dengan bentuk di geometri. Itu memang ada juga beberapa kata sulit, tapi nanti adik-adik coba buka di kamus elektronika atau apa untuk cari tahu apa itu kata-kata sulit yang nanti ditemukan ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan lewat interaktif. Karena teknik yang dipakai memanfaatkan visualisasi 3 dimensi yang kemudian diproyeksikan ke permukaan 2 dimensi. Kata grafik biasa dipakai sebagai sinonim kata diagram. Jadi diagram itu sinonim dengan grafik. Ya, artinya ada persamaan kata. Jadi diagram sama dengan grafik. Ada beberapa macam diagram yang sering kita lihat di TV, lihat di buku, di mana saja itu media-media ada banyak yang menampilkan diagram. Diagram itu ada macam-macam. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram Venn, diagram alir, kartesius, fasa, orbital, sama diagram panah. Ada juga diagram gambar yang nanti akan kita pakai sebagai sampel di sini, sebagai contoh. Nah, dari bentuk-bentuk diagram itu, dia bentuknya itu ada tujuannya. Tujuan itu untuk mempresentasikan data apa. Jadi data ini ketika kita mungkin diambil presentase, data apa yang kita nanti diagram apa yang nanti kita pakai untuk data itu. Berikut juga untuk misalnya contoh membandingkan jumlah data, diagram apa yang nanti kita pakai. Jadi dia setiap diagram itu ada fungsinya masing-masing. Selanjutnya yang kita pakai ini diagram lambang atau piktogram, yaitu diagram gambar. Dia penyajian datanya dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Jadi nanti kalau nanti kita pakai sebagai sampel ini, yaitu diagram gambar, kita akan ambil sampel sebagai simbol untuk bikin sebagai sampel bahwa dia menunjukkan data yang nanti akan kita presentasikan di diagram tersebut. Nah, ini Pak Guru mau bikin suatu simulasi yang mana kita bisa mengambil beberapa data di simulasi tersebut untuk dijadikan diagram gambar. Nanti Pak Guru akan menceritakan sebuah cerita sedikit pendek. Dia mengilustrasikan kegiatan, nanti adik-adik itu bisa ambil datanya untuk dibikin sebuah diagram. Nanti Pak Guru kasih tahu caranya. Nah, ini diilustrasikan ada satu kelas, satu kelompok pramuka, mereka mengadakan kegiatan amal. Jadi ketika mereka mengadakan kegiatan amal, mereka adakan itu selama 1 minggu. Tujuannya apa? Mereka menghimpun bantuan untuk nantinya didonasikan. Jadi pada akhir-akhirnya ini juga kita ada dengar beberapa kasus yang bisa mirip-mirip dengan ini. Banyak yang kelompok-kelompok yang menghimpun bantuan waktu COVID-19 ini untuk memberikan kepada yang membutuhkan. Kalau di sini Pak Guru ilustrasikan ini satu kelompok, satu kelas. Kelompok pramuka mereka mengadakan kegiatan amal. Nah, mereka adakan ini selama 1 minggu. Selama 1 minggu yang mereka kumpulkan ada beberapa jenis bantuan. Tapi yang Pak Guru ambil hanya satu bantuan saja, contoh buku. Nah, selama 1 minggu
itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mereka mengumpulkan buku. Nanti tugasnya di sini kita akan buat satu diagram gambar. Nanti dari diagram tersebut kita akan mengetahui hari-hari apa saja yang jumlah bukunya terbanyak. Nah, kita lanjut ke data. Nanti data yang didapat itu di sini ada mainan bekas, ada sepatu bekas, ada buku bekas, ada baju bekas. Tapi yang kita ambil hanya buku saja. Dalam diagram nanti kita akan buat 6 kolom. 6 kolom itu melambangkan itu 6 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nanti adik-adik buat gambar seperti itu dan menghitung nanti jumlah buku. Jadi Pak Guru nanti kasih data. Data hari Senin itu terdapat 10 buku bekas. Data hari Selasa terdapat 7 buku bekas. Data hari Rabu terdapat 2 buku bekas. Data hari Kamis terdapat 5 buku bekas. Data hari Jumat terdapat 4 buku bekas dan data hari Sabtu terdapat 6 buku bekas. Nah, adik-adik, di sini tadi kan Pak Guru sudah kasih gambar, nanti adik-adik buat kolom. Buat kolom di situ adik-adik bikin bentuk 6 kolom. Nanti adik-adik akan membuat diagram di situ. Di situ Pak Guru kasih contoh gambar yang akan kita pakai adalah gambar bintang. Jadi kalau hari Senin itu terdapat 10 buku bekas, adik-adik di situ akan gambar di kolom hari Senin 10 bintang. Ya, 10 bintang bersusun ke atas. Begitu juga hari Selasa. Hari Selasa terdapat 7 buku. 7 buku itu berarti diwakilkan oleh 7 bintang. Dan hari Rabu diwakilkan oleh 2 bintang. Sedangkan hari Kamis diwakilkan oleh 5 bintang. Hari Jumat 4 bintang. Dan hari Sabtu sebanyak 6 bintang. Nah, dari gambar nanti bintang-bintangnya adik susun, dia akan membentuk diagram. Inilah yang disebut diagram gambar. Nah, diagram ini adik-adik dari data yang nanti terkumpul ini, adik-adik sudah bisa simpulkan hari apa yang bukunya paling banyak terkumpul. Jadi hari Senin itu terdapat 10 buku. Ya, berarti hari Senin lumayan banyak. Hari Selasa itu ada 7 buku. Ya, hari lebih sedikit dari hari Senin. Hari Rabu ada 2 buku. Ya, sangat sedikit. Hari Kamis terdapat 5 buku. Ya, urutan ketiga. Hari Jumat terdapat 4 buku, masuk urutan keempat. Dan hari Sabtu terdapat 6 buku. Ya, dia masuk urutan ketiga tadi. Jadi kesimpulannya hari Senin itu posisinya terdapat 10 buku, jadi ada 10 bintang. Ya, begitu adik-adik. Ya, itu contoh diagram gambar yang Pak Guru bisa ilustrasikan ke adik-adik semua lewat satu kegiatan. Oke, berarti itu kalau kita perhatikan baik-baik tuh mudah ya Pak ya? Ya. Jadi kalau total keseluruhannya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu tuh terdapat 34 ya? 34 Ya, kalau totalnya. ditotalkan selama 1 minggu. 34 ya. Jadi yang paling terbanyak dikumpulkan buku itu pada hari Senin karena jumlahnya 10. Ya. Terus pada hari Selasa itu dia jadi menurun 7 ya. Ya, 7. Nah, tambah menurun lagi ketika di hari Rabu hanya 2 buku. Nah, meningkat lagi di hari Kamis ada 5 buku, menurun lagi di hari Jumat jadi 4 ya. Nah, naik lagi pada hari Sabtu jadinya 6 buku. Oke, itu berarti cara melihat dari diagram gambar ya Pak ya. Itu lebih mudah ternyata. Nggak sulit ternyata rupanya ya. Oke, berhubung waktunya sudah mepet nih Pak Guru, langsung saja Bapak bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita tematik hari ini Aku Suka Berkarya. Apa yang Bapak bisa simpulkan?
Ya, untuk pelajaran tematik hari ini, intinya kita bisa mempelajari ada tiga muatan pelajaran, yaitu PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Dari pelajaran PKN, kita bisa ambil itu sikap nasionalisme yang nanti kita terapkan di kehidupan kita masing-masing setiap hari. Bagaimana nanti ke depannya supaya lebih menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya pada pelajaran bahasa Indonesia, nanti kita itu bisa mengaplikasikan apa saja yang kita bisa gunakan lewat mata angin. Jadi adik-adik sudah tahu itu mata angin itu apa, sebagai penunjuk arah, bagaimana kita menggunakan di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kalau kita menempatkan diri ketika suatu saat nanti tersesat, apa yang harus kita lakukan. Ini salah satu usaha untuk bertahan hidup, mengingat para adik-adik pramuka ini, mereka sebenarnya gemar berpetualangan. Saking gemarnya berpetualangan ini, mereka lebih beresiko untuk tersesat. Nah, lewat ilmu ini, adik-adik itu bisa mengaplikasikan bagaimana kita bisa mencari jalan keluar jika dikondisikan pada keadaan seperti itu. Selanjutnya, untuk pelajaran diagram pada matematika ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara menyajikan data lewat diagram. Tentunya juga pada belakangan ini kita juga sering lihat diagram, contohnya diagram perkembangan penularan virus corona dari hari ke hari, dari tanggal 1 April, 2 April, 3 April sampai tanggal hari ini dia berapa yang positif. Itu yang sering kita dapat datanya dari sosial media, dari berita di TV. Artinya adik-adik itu sudah bisa mengetahui apa sebenarnya itu diagram dan kegunaannya. Ya, demikian untuk kesimpulannya. Semoga adik-adik yang belajar di rumah bisa tetap belajar. Selanjutnya Pak Guru mau tambahkan untuk adik-adik yang istilahnya masih pengen belajar tapi masih ada keterbatasan. Di sini ada beberapa selain Ibu Pertiwi memanggil program dari RRI, ada juga rumah belajar. Rumah belajar ini adik-adik itu bisa mengakses banyak sumber belajar di situ lewat link belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah salah satu peran pemerintah bahwa kita itu bisa tetap mengakses pelajaran meski kita masih terbatas, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke sekolah. Adik-adik juga bisa mengunduh soal di situ, atau kebetulan mungkin ada guru kelas yang membuka kelas itu, adik-adik itu bisa bergabung belajar bersama. Dengan rumah belajar itu kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, jadi lebih mudah ya Pak ya. Jadi kalau selama libur ini biar nggak ketinggalan mata pelajarannya, karena nggak ketemu langsung dengan guru, bisa langsung belajar sendiri tentunya di ruang belajar ya. Dan juga tentunya bisa dengerin program acara Ibu Pertiwi memanggil, karena kan guru-gurunya selalu mengajarkan mata pelajaran yang sempat tertunda seperti itu ya. Terima kasih buat Bapak Stanley Sengke SPD yang sudah hadir mengajarkan kita tematik hari ini, Aku Suka Berkarya. Sukses selalu Pak ya. Dan juga terima kasih buat pendengar yang sudah dengerin dan juga yang sudah ikut berpartisipasi tadi. Nanti kita lanjut lagi di jam 2. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda telah mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil program nasional Sekolah Bersama RRI terkait libur Corona. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.